Mantan Jampitsus Febri ditetapkan sebagai tersangka. Polri melimpahkan kasus yang menyeretnya ke kejaksaan. Dan hal inilah yang membuat para pemirsa gaduh di media sosial. Karena kalau dilimpahkan ke kejaksaan, nanti yang menangani perkara ya teman-temannya Febri dan mantan anak buahnya sendiri. Sebenarnya pelimpahan sebuah kasus dari Polri ke kejaksaan itu sebuah hal yang normal dan seharusnya seperti itu. Karena kalau berkasnya sudah lengkap atau P21 yang berkewenangan membuat dakwaan untuk diseret ke pengadilan, ya kejaksaan. Tetapi dalam kasus yang menyeret Febri ini sungguh tidak wajar dan penuh kejanggalan. Hal inilah yang kemudian membuat Prof. Mahfud MD melakukan kritik keras. Intinya kata beliau, seharusnya Polri belum bisa melimpahkan kasus ini ke kejaksaan karena tersangkanya saja yaitu si Febri belum diperiksa dan keberadaannya entah kemana. Prof. Mahfud menyebut ini tidak bisa dikatakan pelimpahan, tetapi lebih semacam pengalihan atau penyerahan. Dan kalau pengalihan atau penyerahan harusnya ya ke KPK, itu pun dengan syarat tertentu. Tidak ada aturannya, tidak ada dalam sejarah Polri itu menyerahkan atau mengalihkan kasus yang sedang ditangani ke kejaksaan. Makanya beliau mengatakan bisa jadi ini ada skenario jahat. Ada hal yang jangan sampai semuanya terungkap. Ada skenario untuk melokalisir tersangkanya yang menjurus ke Febri saja. Dan yang lebih parah kata Prof. Mahfud, Febri bisa saja lolos dari jeratan hukum jika melakukan sidang peradilan. Karena sebelumnya Febri belum pernah diperiksa. Tapi Polri malah main lempar saja ke kejaksaan. Keberadaan Febri yang sampai sekarang entah kemana, ini yang membuat para pemirsa gregetan. Kok bisa-bisanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi orangnya belum diperiksa. Jika kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan, harusnya orangnya sudah diperiksa dan dibawa bersama-sama dengan alat bukti yang ada, dan ada tanda tangan dari tersangkanya juga. Ketika Pak Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam, tugas beliau kan menjadi koordinator dari beberapa instansi, ya diantaranya Polri dan Kejaksaan. Dan sudah sewajarnya jika Pak Mahfud memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk bertemu bareng. Yang waktu itu Kapolri dan Jaksa Agungnya ya orang-orang yang saat ini masih menjabat. Tetapi keduanya tidak mau bertemu kala itu. Sampai-sampai Pak Mahfud harus datang ke kantornya sendiri, ke kantor Kapolri dan Jaksa Agung. Sehingga beliau menyimpulkan memang ada hubungan yang tidak harmonis antara Kapolri dan Jaksa Agung. Dan perlu diketahui bersama bahwa Polri, Kejaksaan, termasuk KPK adalah alat negara. Dan harusnya mereka berada dalam satu pihak. Karena harusnya saling berkoordinasi satu suara. Satu suara untuk memberantas korupsi. Dan dengan beberapa kejadian sebelum-sebelumnya, malah menunjukkan Polri versus Kejaksaan ini saling bertarung satu sama lain. Yang harusnya dalam satu komando ini kok malah terpecah belah. Sehingga muncul teori konspirasi dari para pemirsa, berarti di balik Polri dan Kejaksaan ada sosok yang mengendalikan. Dan sosok yang mengendalikan ini lebih dari satu. Dan saat ini sosok yang mengendalikan ini satu sama lain sedang bertarung. Muncullah sebuah teori konspirasi lagi bahwa pihak yang mengendalikan tersebut pihaknya kubu Pak Jokowi yang menggunakan alat KPK dan Polri, dan pihak kubu Prabowo yang menggunakan alat Kejaksaan dan TNI. Manuver politik siapa sosok di balik drama Polri versus Kejaksaan ini, para pemirsa masih mengira-ira dan belum tahu fakta yang sebenarnya. Tetapi kalau kita flashback ke belakang, balik ke tahun 2024, waktu itu Jampitsus Febri dikuntiti oleh Densus, di mana publik mengasumsikan jaksa versus Polri. Kemudian Pak Jokowi di akhir jabatannya membentuk Kortas Tipikor Polri, dan Pak Prabowo dengan peraturan presidennya melegalkan bahwa kejaksaan boleh dijaga TNI. Walaupun legal, tetapi menurut beberapa ahli cacat hukum, karena harusnya yang mengatur bukan Perpres, tapi harus melibatkan legislatif. Dalam hari ini harusnya dikeluarkan peraturan pemerintah untuk melegalkan agar TNI bisa menjaga kantor kejaksaan.
Dan dalam perkembangannya, kedua belah pihak tersebut saling membongkar satu sama lain antara jaksa versus Polri. Kejaksaan terus mengincar orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi dan terus-terusan mengusut tuntas korupsi di MBG, di mana di dalamnya banyak pejabat yang dianggap dekat dengan Jokowi. Dan KPK terus mengincar orang-orang yang dianggap di pihak kubunya Pak Prabowo. Dan ini yang membuat para pemirsa jadi bingung. Kok konsepnya sama-sama instansi negara malah saling serang satu sama lain. Tetapi di sisi lain para pemirsa bersyukur, lebih baik para elit saling membongkar kebobrokannya masing-masing daripada saling menutupi. Kalau rakyat jelata membongkar kebobrokannya para elit tentu tidak bisa, biarkan mereka saling membongkar satu sama lain. Nah, kemudian yang bikin para pemirsa kaget lagi, akhirnya Kapolri dan Jaksa Agung bertemu, akrab sekali terlihatnya, dan menunjukkan bahwa di antaranya mereka solid, tidak terpecah belah. Tetapi para pemirsa marah merespon sebaliknya. Bisa jadi keakraban mereka malah membuat kasus-kasus besar yang menyeret elit itu malah tertutupi. Hingga Bang Akbar Faisal Uncensored dalam cuitannya menulis seperti ini. Kata-katanya itu sangat kasar, tapi memang gimana lagi, seperti itu adanya. Hingga para pemirsa menyimpulkan bahwa sekarang Polri dan Kejaksaan sedang melakukan tukar guling kasus. Apa maksudnya tukar guling kasus ini? Mari kita jelaskan secara pelan-pelan. Polri kan sudah lama mengawasi dan mengorek-ngorek informasi Febri. Dan pada akhirnya tahu bahwa miliaran uang dan tumpukan emas di suatu tempat. Berarti dari sini seharusnya Polri sudah tahu uang dan emas yang nilainya sangat besar itu dari mana. Siapa yang membawa uang dan emas itu, sejak kapan uang dan emas itu dikumpulkan, harusnya Polri sudah tahu. Dan bisa jadi tokoh utama dalam kasus yang menyeret Febri ini sudah tahu Polri. Intinya Polri ya sudah tahu terlalu dalam dan memegang kartu as yang sangat kuat si Febri di kejaksaan ini. Tetapi anehnya ada yang ditutup-tutupi. Kenapa kemarin kok sempat-sempatnya ada jeda beberapa waktu untuk Polri berpikir untuk menetapkan Febri menjadi tersangka. Kemudian Polri mengatakan akan memeriksa tersangka, dalam hal ini Febri. Kalau nggak hari Senin ya hari Selasa. Tetapi kenapa Polri belum juga memeriksa Febri hingga Senin dan Selasa? Malah tiba-tiba kok mengalihkan ke kejaksaan kasusnya. Polri sebelumnya juga mengatakan ada 12 titik lokasi yang dicurigai sebagai alat bukti kuat selain 2 lokasi yang sudah digeledah. Tetapi kenapa sampai sekarang hanya 2 saja lokasi yang digeledah? Yang 10-nya kok belum digas juga ini dengan segera? Intinya apa? Intinya kok semacam seolah-olah Polri tidak terlalu ngegas ini, menurunkan tensinya untuk membongkar kasus ini selebar-lebarnya, padahal sebelumnya sangat semangat agar kebobrokan mantan Jampitsus ini terbongkar. Kemudian beberapa hari yang lalu juga para pemirsa kaget di mana ada info di Jawa Tengah kejaksaan menginstruksikan ke jajarannya untuk memeriksa semua SPBG termasuk yang dikelola oleh Polri. Tetapi malah dapat berita terbaru sekarang kejaksaan menghimbau Kejati dan jajarannya untuk menghentikan pengumpulan data MBG. Ini kejaksaan kok malah juga ikut-ikutan menurun tensinya agar korupsi di MBG tidak terbongkar itu. Padahal sebelumnya kan semangat banget ya. Kenapa ya sebelumnya kedua belah pihak yang sangat semangat membongkar kebobrokannya masing-masing, tetapi sekarang seolah-olah malah saling tutup-menutupi. Inilah yang kemudian pertemuan antara Jaksa Agung dan Kapolri yang sangat akrab itu menurut para pemirsa dijadikan simbol sebagai pertemuan untuk tukar guling ya, agar mereka saling aman dalam menutupi kasus-kasus yang menyeret mereka sendiri. Menurut para pemirsa bagaimana? Apakah kedua belah pihak ini memang saat ini sedang menutupi ya, sedang menurunkan tensinya agar tidak membongkar satu sama lain? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Kita update informasi di video selanjutnya. Terima kasih.